Oke teman-teman, kali ini gue akan menceritakan salah satu rumah yang konon merupakan rumah paling angker khususnya di Jawa Timur, yaitu Rumah Darmo. Sebelum kita lanjut ke cerita, gue mau berterima kasih banget. Ini video ketiga, kalau misalkan masih ada yang ngikutin, gue sangat berterima kasih. Gue sangat merasa disupport. Dan kayaknya gue lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke video, ada baiknya kalian subscribe, like, dan komen. Gue juga mau minta maaf kalau untuk video kali ini visual atau ilustrasinya itu kurang memuaskan. Tapi mudah-mudahan itu nggak melunturkan sisi horor dari rumah yang akan gue ceritakan ini. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Oke teman-teman, jadi sedikit informasi, Rumah Darmo ini itu terletak di kota Surabaya. Lokasi pastinya ini ada di sebuah jalan bernama Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Sebenarnya nggak ada data pasti kapan Rumah Darmo ini dibangun, tapi yang jelas rumah ini tuh udah terbengkalai sejak tahun 1988. Rumah ini terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai bawah atau basement. Nah, menurut informasi yang gue dapatkan nih, sebetulnya ada beberapa versi bagaimana awalnya cerita Rumah Darmo ini ditinggali sampai disebut-sebut jadi rumah terangker di Indonesia. Oke, versi pertama yang gue dapatkan ini adalah Rumah Darmo ini tuh dulu dihuni oleh satu keluarga besar berisi bapak, ibu, anak, kakek, nenek, serta perawat dan pembantu rumah tangga. Nah, salah seorang peramal indigo yang sangat terkenal di Indonesia nih ya, menyebutkan kalau ada kerabat keluarga kaya raya ini yang iri hati dan ingin si keluarga ini tuh jatuh gitu loh. Nah, beliau ini nih, si paranormal ini, ya sebut aja Om Hao, menyebut juga kalau ada salah satu mantan pekerja rumah itu yang katanya ingin balas dendam. Tapi si Om Hao ini pun juga dapat informasi ini dari salah satu partner indigo lain yang namanya nggak bisa gue sebutkan di sini, kalian bisa browsing sendiri. Nah, konon katanya penghuni rumah ini tuh dulunya sangat harmonis, teman-teman. Keluarga ini sering menghabiskan waktu bersama, kayak makan-makan, main piano, sampai nyanyi bareng. Nah, dalam beberapa tahun kemudian kebiasaan harmonis ini tuh kayak ditinggalkan gitu sama si bapak. Setelah si bapak kepala keluarga ini tuh makin sukses dalam karirnya. Nah, kemudian di awal tahun 90-an, rumah ini tuh ternyata ditinggalkan sang pemilik lantaran ada sengketa dan permasalahan. Bahkan gak lama dari munculnya sengketa itu, terjadi perampokan dan penjarahan di Rumah Darmo ini. Sengketa apanya tidak dijelaskan, entah sengketa dengan saudara atau perusahaan atau apapun gitulah. Nah, sekarang kita ke versi kedua. Jadi, rumor yang kedua ini tuh malah lebih banyak orang yang tahu gitu loh. Ya namanya orang Indonesia pasti seneng sama hal-hal klinik atau mistis gitu kan. Jadi teman-teman, menurut versi yang kedua ini, Rumah Darmo yang megah ini tuh merupakan hasil dari sebuah ritual pesugihan antara sang pemilik dengan sosok jin. Nah, keluarga yang harmonis ini karena udah berhasil sukses dan bisa punya rumah semegah itu, jadi mereka tuh tetap harus dihantui hutang satu tumbal nyawa manusia ke sosok jin tersebut. Awalnya katanya nih ya, keluarga ini tuh menyanggupi. Dan jujur aja yang bikin penasaran, nyawa siapa sih yang mereka tumbalkan. Tapi makin lama sang pemilik itu tuh yang punya perjanjian sama si jin ini, itu tuh udah gak sanggup memenuhi tumbal nyawa manusia dan menggantinya dengan hewan. Tapi si jin ini tuh nolak. Si jin ini marah karena si pemilik perjanjian gak bisa memenuhi persembahan yang dia janjikan. Nah, seperti akhir dari versi yang pertama tadi, si pemilik ini beserta keluarganya itu tuh pergi meninggalkan rumah itu. Dan yang mereka lakukan adalah nyebrang ke laut menggunakan kapal pribadi. Ada sumber yang bilang, katanya, dengan cara mereka menyeberang ke laut, perjanjian dengan jin itu akan hilang gitu. Atau istilahnya kutukannya tuh hilang karena mereka nyebrang laut. Tapi ternyata si keluarga ini tuh dikabarkan tewas dan mayat serta kapal mereka tuh nggak pernah ditemukan. Barulah mirip-mirip dengan versi yang pertama tadi. Jadi ada 2 orang ART yang ternyata masih tinggal di rumah itu.
Nah, dua ART ini itu dibunuh secara sadis karena penjarahan dan perampokan di awal tahun 90-an. Nah, gue nggak ngerti gimana gimana orang-orang ini bisa tahu. Yang jelas memang informasi tentang rumah ini, penghuninya itu bener-bener kayak minim banget loh, bener-bener nggak ada, kayak bener-bener ditutupin rahasia yang bahkan sampai puluhan tahun tuh tetap terjaga gitu loh. Jadi ini kayak cuman rumor-rumor aja dari satu telinga ke telinga lain gitu loh, kayak kabar burung yang belum tentu benar kepastiannya. Nah, akhirnya rumah ini tuh tiba-tiba itu kebakaran pada tahun 97. Dan sampai sekarang orang-orang tuh masih penasaran bagaimana bentuk asli rumah Darmo sebelum kebakaran. Saking angkernya rumah Darmo, dan ceritanya beredar ke banyak telinga masyarakat. Film yang terinspirasi dari cerita ini tuh dibuat dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo. Dan banyak juga tuh para YouTuber kayak contohnya Mas Yudi Sardana dan liputan-liputan media yang membahas sampai mengeksplor tempat ini. Bahkan teman-teman, sampai sekarang katanya masih ada sosok satu perempuan yang terus datang ke rumah Darmo untuk menaburkan bunga. Entah perempuan ini tuh siapa, nggak tahu, tapi yang jelas pasti dia punya hubungan dengan rumah Darmo. Jujur, cerita versi kedua menurut gue pribadi agak kurang masuk ke pikiran gue ya. Gue pribadi seneng sih sama cerita horor gitu loh. Meskipun gue nggak pernah ngalamin, jarang ada sesekali, tapi jarang ngalamin hal-hal mistis. Tapi hal-hal yang berbau fiksi jangan dijadikan fakta juga sih. Emang pesugihan itu ada. Tapi kalau ternyata mereka nggak pesugihan tapi dibilang pesugihan kan fitnah jatuhnya. Ya semisal memang cerita itu benar, ya kita doakan aja mereka bertobat lah sebelum kepergian mereka. Apalagi kalau memang cerita versi kedua ini akurat gitu ya, seenggaknya kan mereka emang udah mau ngilangin kutukan itu dengan cara tidak memberi tumbal lagi, atau memang mereka nggak nyanggupin, atau emang mereka pengen berubah, nggak tahu juga ya gitu. Nah, versi pertama pun sebetulnya agak lumayan jadi pertanyaan ketika berita rumah itu jadi sengketa dan ditinggalkan. Kenapa rumah itu nggak segera dibongkar atau direnov atau diambil alih kalau emang sengketa gitu loh. Dan satu hal yang masih jadi pertanyaan terbesar gue adalah bagaimana bisa rumah itu kebakaran? Kan kosong, gak ada penghuninya selama bertahun-tahun. Apa rumah itu sengaja dibakar sama orang yang gak dikenal, atau yang tadi di awal dia punya dendam pribadi, atau mungkin keluarga yang iri sama keluarga ini gitu loh. Tapi ya buat apa dibakar kalau udah gak ditempatin dan merupakan rumah sengketa? Mau nguasain atau ambil alih, toh sampai sekarang tanah tempat rumah Darmo itu berdiri pun gak ada yang ngeklaim punya siapa-siapa. Jadi kenapa tuh bisa kebakaran? Ya kalian pikir aja deh sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini aja cerita singkat tentang rumah Darmo. Dari video ini gue harap kita semua termasuk gue sendiri bisa belajar dari pengalaman orang-orang ini, bahwasannya hidup sederhana tapi tenang itu barangkali lebih enak daripada hidup kaya tapi dikejar-kejar setan, ya kan? Lebih baik lagi, lebih enak lagi hidup kaya tapi tenang. Ya amin. Oke, segitu aja cerita singkat tentang rumah Darmo. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan ditonton video gue yang lain. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat. Semoga Allah memberikan kita karunia yang melimpah. Amin. Gue Rahid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.